Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Awa, gimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik ya, Bosen, alhamdulillah. Pak, di rumah. Bosan di rumah ya? Selama di rumah, apa aja aktivitasnya, Awa? Iya, Pak. Saya sih kalau di rumah, Alhamdulillah udah keterima, Pak, kan di Iya, IPB, iya. Alhamdulillah. Mm-mm. Jadi saya sih paling selain ngurusin sekolah yang berkaitan segala macam, Mm-mm. saya paling bantu-bantu di rumah, mungkin masak atau Bunda sih kan kebetulan lagi kuliah, Pak. Jadi saya bantu Bunda ngerjain tugas dan segala Oke. macam. Jadi ada banyak aktivitas lain sebenarnya yang bisa dilakukan ya, Awa ya? Iya, banyak sih, Pak. Saya sih kalau di rumah mungkin karena kan kalau di rumah kan jarang banget sama keluarga, Pak. Iya, Maksudnya kayak Bunda itu sibuk sendiri dan iya, saya waktu SMA kan juga asrama. iya, Jadi saya sih pakai waktu karantina ini untuk iya. quality time sama yang ada di rumah dan keluarga lain-lainnya. Ya, jadi quality time-nya lebih lebih banyak gitu ya waktunya ya dibanding sebelum-sebelumnya karena kan sebelum-sebelumnya kegiatannya masing-masing ya kalau bisa dibilang Iya, ya awal seperti itu. iya, Oke. Ya, iya awal. dan beda tempat juga, Pak. Ya, beda tempat juga. Oke, Awan nanti setelah SMA ini mau melanjutkan studi di mana? Saya sih kan alhamdulillah udah Ya, di IPB, jadi ya, saya insya Allah di IPB dulu, ya, terus rencananya sih mau keluar negeri insya Allah. ya. Untuk S1-nya di dalam negeri dulu ya, Awa ya. Iya, untuk S2-nya baru insya Allah mau ke luar negeri, kalau Ya, bisa mau ke Jepang, Pak. mau ke Amin. Jepang ya. Amin, amin. Iya, Kenapa Pak. kenapa di dalam negeri dulu S1-nya, Awa? Saya milih di dalam negeri Mm-mm. karena pertama saya anak tunggal, Ya. kebetulan. Terus saya juga SMA-nya Mm. udah asrama, udah jauh dari Bunda, jadi Ya. ya udah Mm. S1-nya di sini dulu aja biar bisa juga bareng-bareng. Ya. Terus maksudnya memang sih kalau misalnya di luar negeri dari awal itu bakal menambah Mm. kemampuan dan Ya. juga pengalaman sama link juga. Ya. Cuman nggak ada salahnya sih, maksudnya justru di dalam negeri dulu itu bisa juga bantu kita untuk berkembang karena kita juga jadi bisa tahu dulu Ya. oh dasarnya kita tuh sebagai orang Indonesia tuh sebenarnya kayak gini loh, Ya. jadi kita dapat dasarnya dulu. Ya. Kalau dari perspektif awak, apakah setuju atau enggak kalau memang kuliah S1 dulu di dalam negeri ini lebih bisa untuk membangun jaringan di dalam negeri dulu? Awas sepakat nggak dengan pernyataan seperti ini? Kenapa, Pak? Maaf, putus-putus tadi. Ya, ya. Jadi kalau Iya, Pak. kalau studi S1 dulu di dalam negeri, awas sepakat nggak kalau ini akan Mhm. lebih beneficial nih buat kita karena kita bisa membangun networking dulu dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Mhm. Eh, Sebenarnya sih kalau misalnya ngomongin beneficial atau enggaknya, Ya, menurut Awa ya, itu balik lagi ke diri kita yang sendiri. ya, Apa kita mau membuat waktu kita itu jadi beneficial atau ya, itu enggak, itu kan ya, pasti balik lagi ke kitanya. ya, Tapi kalau misalnya menurut saya ngomongin perbedaan antara luar negeri sama dalam negeri, ya. menurut saya beneficial aja sih karena Oke. misalnya kalau misalnya emang nantinya mau kerja di Indonesia, Ya, insya Allah ya, nanti mungkin yang lain udah kerja di mana atau di ya, perusahaan lain dan itu ya. bisa jadi bangun networking yang baru gitu untuk nanti di Oke. pekerjaannya nanti. Baik. Nah, awal kan sempat mengikuti program Global Leadership Program ya di USA ya, Iya, benar ya. Nah, mungkin iya. awal bisa ceritakan nggak kira-kira hal apa sih yang menarik gitu dengan awal bisa overseas gitu di luar negeri? Pengalaman menarik apa yang bisa awal serap gitu, bisa Hmm, dapatkan? kalau
waktu di sana kan alhamdulillah tuh ada 2 Ya, bulan, jadi waktunya ya, lumayan panjang kan, ketemu ya, orang-orang baru, dan bukan orang-orang baru aja, tapi mereka juga yang budayanya beda, agamanya beda, dan benar-benar 180 derajat dari kita istilahnya gitu kan. ya, Menurut saya sih itu pengalamannya a very good experience, ya. karena saya bisa tahu gitu, maksudnya yang kita tahu kan selama ini mindset kita, oh kalau kita ke Amerika tuh Ya, pasti mereka ngerasa Muslim itu dikucilkan, atau ya, mereka tuh minoritas banget gitu istilahnya. ya, Tapi di New York itu alhamdulillah udah nggak kayak gitu. Mereka itu lebih menerima, dan mereka juga apa ya bilangnya, tolerate sama empatinya juga sebenarnya ada buat minoritas kayak Muslim gitu. ya. Nah, di sana kan ada beragam aktivitas ya, awal termasuk kunjungan ke universitas gitu kan? Iya. Ya, nah yang awal rasakan gimana vibe-nya, auranya atau atmosfernya gitu di lingkungan akademik di sana Eh, itu gimana sih? apa ya? Kalau ngomongin akademiknya itu kan pasti beda karena kurikulumnya Ya, juga beda kan. ya, Cuman apa ya? Kalau mereka itu mungkin orangnya lebih, saya nggak tahu sih, tapi yang saya lihat sih mereka tuh ya. lebih kayak santai gitu. Maksudnya Hmm, antara social life sama academic life-nya itu mereka seimbang banget gitu. oke. Dan juga dengan lingkungan kampusnya itu apa namanya, support Hmm, keduanya. Jadi punya aktivitas sosial, tapi juga akademiknya juga ada. Terus kalau misalnya akademiknya di sana mungkin itu lebih apa ya bilangnya, langsung terjerumus ke apa yang diminatnya gitu Pak. ya. Kayak misalnya kalau setahu saya kalau di Indonesia Hmm, ada pemerataan dulu ya kalau nggak salah ya, disebutnya. Kalau ya. misalnya masuk, iya. Biasanya kalau misalnya di luar, setahu saya itu biasanya langsung Hmm, ke pendasaran materi-materinya langsung dari bidang-bidang sendiri-sendirinya itu. oke. Ya, tadi Awas sempat menyinggung bahwasanya social life mereka dengan akademik mereka gitu ya bisa seimbang gitu ya. Iya. Ya, nah apakah ini memang ada pengaruhnya gitu dengan sikap adaptif adaptif mereka gitu terhadap new culture atau satu hal yang baru gitu. Awal melihat ini seperti apa? Ada nggak korelasinya? Hmm, mungkin apa ya, karena pendatangnya juga kalau di Amerika Ya, banyak, ya, jadi skill untuk beradaptasi ke budaya barunya itu juga ya, karena banyak orang-orang yang datang itu ya, memudahkan mereka untuk, oh ternyata orang ini kayak gini, saya ya, bisa beradaptasi ya, dengan orang-orang kayak gini dan segala macam. Dan ya, sama juga kayak di Indonesia kan mereka juga ada ya, klub-klub ya, budaya gitu, kayak misalnya ya, klub untuk orang Indonesia juga nanti tuh kayak ada sendiri gitu kayak gitu. ya. Cuman sih kalau misalnya balik lagi ya, kalau misalnya ngomongin Mm. keseimbangannya antara akademik sama sosial, pasti balik lagi ke diri sendirinya sih. Lagi-lagi ke personal ya, personal motivation juga Iya, ya. personal tuh menurut saya tetap itu kuat banget, soalnya mempengaruhi segala macam. Ya, nah biasanya kalau kita ngomong tentang apa namanya orang luar gitu ya, biasanya kan kita sering menyebutnya Mhm. mereka lebih open minded, mereka lebih welcome gitu terhadap Iya, satu budaya. betul. Nah, Awal melihat hal ini gitu dari perspektif Awal seperti apa? Menurut saya itu pernyataan itu nggak salah sih. Ya, Saya sendiri ngelihat kalau misalnya emang waktu saya ke Amerika sendiri gitu, ya, mereka tuh punya rasa ingin tahunya kuat. Jadi oke, mereka nggak dengan mudah menjudge by the cover gitu. oke, Mereka tuh mempertanyakan dulu. Mereka ya, tuh cari tahu kenapa orang ini tuh bisa kayak gini ya, gitu. ya, Kayak waktu saya ke sekolah apa hmm, namanya, Jewish school, itu ya, mereka nanya-nanya juga ke kita, kenapa kalian sholat lima kali ya, dalam sehari? ya, Kenapa harus pakai hijab dan segala macam. ya. Jadi sense of curiosity-nya itu cukup tinggi gitu ya, Awal ya, bisa dibilang ya. Iya, bisa Nah, dibilang apakah cukup sebenarnya ini tinggi. juga modal yang baik gitu awak untuk eh,
anak-anak atau remaja di Indonesia nih supaya bisa membangun hal ini nih dari sedini mungkin gitu, sikap penasaran, sikap ketertarikan gitu, hal-hal seperti ini. Kira-kira penting nggak Awak? Menurut saya sih penting karena dengan rasa ingin tahu itu juga akan menimbulkan apa ya namanya Mm-hmm. empati dan juga apa bisa open minded itu membuka pikiran kita gitu. Jadi maksudnya dengan kita pengen tahu tuh kita nggak dengan mudah menyatakan suatu hal atau nggak dengan mudah oh ini kita ngejudge ini dia tuh kayak gini aja gitu, nggak kayak gitu. Menurut saya sih kayak gitu. Baik. Nah, kedepannya nih Awak, apa sih yang ingin Awak capai gitu dalam waktu mungkin 5 tahun ke depan? Kira-kira apa yang Awak ingin capai? Kalau saya sih karena saya waktu di SMA itu dari SMP dari dulu lah ya, saya bukan tipe orang yang ikut organisasi. Saya biasanya ya udah kalau sekolah ya udah sekolah aja, nggak ikut apa namanya yang kayak OSIS atau apa. Saya juga nggak tahu kenapa saya nggak memilih untuk ikut, cuman mungkin itu suatu hal yang baru yang saya ingin coba terapkan di kuliah nanti, dan juga mungkin dengan coba ikut organisasi bisa apa melatih diri saya sendiri buat nanti pekerjaan. Oh ternyata ada yang harus kita kerjakan tuh ada kewajiban, habis itu juga ada harus bisa link dan bersosialisasi satu sama lain gitu. Jadi itu sih yang mau saya coba. Terus insya Allah yang saya mau sih untuk kerja di manufacturing goods, manufacturing companies kayak misalnya Unilever gitu atau ya. Oh oke. Nah tadi kan Awak menyampaikan bahwasanya selama 6 tahun ke belakang kemarin kan mungkin Awak nggak terlalu terlibat dalam kegiatan organisasi ya. Lalu Awak ingin mencobanya nanti ketika kuliah, gitu ya. Ya, tapi kan sebenarnya Awak ada aktivitas lain kan selama SMP dan SMA gitu selain belajar. Nah, aktivitas apa yang di masa-masa itu Awak tekuni? Saya kalau misalnya dari SMP, biasanya itu saya mulai aktif banget itu olahraga. Saya sebenarnya dari SD saya udah ikut, saya alhamdulillah sempat ikut soccer, bola kaki. Terus saya juga dari SD ya ikut basket. Terus saya SMP tuh baru tahu yang olahraga volley. Saya ngelihat orang-orang tuh main kok kayak seru gitu, fun gitu. Terus iya pertamanya saya tuh nggak kayak harus nyoba biasa aja gitu. Tapi lama kelamaan saya ujung-ujungnya ninggalin bola terus ikut volley karena juga alasannya karena saya males lari, Pak. Oh gitu. Kenapa? Iya, lucu sih alasannya. Karena kan kalau misalnya bola sama basket itu banyak lari bolak-baliknya kan. Tapi kalau misalnya volley itu lebih, walaupun emang ada larinya, tapi yang diandelin itu lebih reflex skills-nya sama bisa gesitnya gitu. Jadi menurut saya itu juga ngasah saya sih, bukan dengan hanya lari aja gitu. Terus saya juga aktif paling musical productions juga, dan saya juga dulu pernah ngeband sekali. Pernah ikut band ya? Pernah bikin band ya? Pas SMP? Pas SMP pernah, iya. Terus waktu di SMA juga perform di ICM paling. Iya. Nah, terkait olahraga dulu nih, Awak. Tadi kan Awak bilang mungkin yang sifatnya terlalu atletik gitu kan, Awak nggak terlalu suka ya. Akhirnya Awak lebih memilih volleyball. Bola voli gitu ya. Nah, apa sih yang Awak dapatkan gitu dari berolahraga voli ini kan jarang nih perempuan yang minatnya di olahraga voli cukup jarang kan bisa dibilang ya gitu. Kalau saya sih karena voli itu sebenarnya kalau olahraga kayak basket, bola sama voli kan pasti sama juga, bukan ngandelin kayak harus ada kerjasamanya gitu. Tapi kalau menurut saya di voli itu yang diterapin itu kepercayaan antara satu sama lain.
Itu Oke. penting banget karena uh, dengan adanya kepercayaan antara satu sama lain itu kita jadi bisa ada chemistry-nya buat main. Jadi bukan hanya sekedar oh bolanya itu dekat ke kamu, jadi kamu yang pukul, enggak kayak gitu, tapi kamu bisa atau enggak, kira-kira ini bisa atau enggak. Jadi ada banyak pertimbangan yang bukan hanya misalnya Ya, jatuh bolanya di tengah-tengah kamu, saya sama teman saya, pasti saya harus refleks dong, ya, ini mau saya atau mau kamu gitu. ya, Jadi itu kepercayaan itu yang juga nge-build bond-nya juga, dan ya. refleksi yang penting sih kalau volley, Pak. Iya. Nah, kalau di volley kan positioning-nya kan biasanya rolling ya, pasti pasti rolling kan. Iya. Ya, nah ada nggak hal-hal filosofis yang mungkin bisa arah, oh ini kayaknya bagus nih, berarti mungkin dalam kehidupan ya kita setidaknya mencoba beragam hal gitu supaya tahu gitu. Ada nggak kepikiran hal-hal seperti itu? Kalau dari posisi-posisi, Ya, enggak sih, saya sebenarnya pernah kepikiran kayak gitu, cuman uh, dari pindah-pindah posisi itu sih uh, apa ya membuka kemungkinan buat kita sendiri itu bisa, jadi nggak berkutat di satu tempat aja gitu. Maksudnya ya, dengan proses ada di mainan volley itu juga bisa diambil kayak filmnya tuh, kita tuh mungkin emang bisa jago di satu hal, cuman bukan karena jago di satu hal kita malah ya, jadi merendahkan yang lain gitu. ya. Bukan berarti kita nggak bisa yang lain, tapi kita bisa mencoba, Hmm, dan dengan ada di kesempatannya itu kita juga bisa melatih diri kita sendiri gitu. siap. Jadi nggak cuma di zona nyaman kita ya, di comfort zone, tapi kita juga Iya, sebenarnya bisa bisa mencoba di zona-zona yang lain gitu ya. Oke, nah iya. Walaupun terkait ujung-ujungnya pasti mau nyoba zona yang lagi. iya. Oke, nah terkait musik nih, kan ini satu hal yang Hmm. berbeda ya dengan olahraga. Olahraga kan Hmm. lebih ke fisik, ke otot gitu ya. Tapi kalau musik kan biasanya Iya, lebih ke soul, lebih ke jiwa gitu ya. Hal iya. apa sih yang menarik untuk Awas sendiri gitu? Kenapa tertarik untuk bisa bisa memainkan atau bisa menikmati musik ini? Hmm. Sebelum Awa ngomong tentang musik, jadi Iya. sebenarnya tuh kalau misalnya menurut Awa, Hmm. untuk sports itu bantu Awa buat apa ya, uh, relief perasaan-perasaan Awa gitu. Misalnya Iya. kayak untuk menyantaikan diri gitu. Oke. Jadi bersenang-senang dan atau melatih fisik juga. Sementara kalau misalnya musik Hmm. sendiri itu menurut saya uh, membantu saya menyeimbangkan saya di sisi lain, yaitu Oke. saya menggunakan musik sebagai perantara ekspresi saya gitu. Jadi saya kalau Oke. misalnya emang mungkin lagi ngerasa sedih atau ngerasa senang, saya biasanya dengerin musik atau saya main musik gitu. Oke. Nah, waktu di band itu awak megang apa? Sebagai vokalis atau sebagai pemain musik? Waktu di band itu Ya, saya vokalis. ya, Cuman dulu sempet waktu SD itu ya. coba untuk nyoba main drum. Karena Oke. saya dulu juga sempat les drum. Ya, Terus tapi karena ada cowok-cowok dan terus saya sendiri gitu cewek. Terus ya, gurunya ngerasa ya, kamu gak usah lah main drum ya, gitu. Yang kamu yang lain aja, ya, biar cowok aja gitu. ya, Terus saya kayak kan nggak apa-apa, tapi ya udah nggak apa-apa. Terus ya ya. udah, jadi saya di di tempat yang lain nggak main drum. Jadi saya semenjak itu saya biasanya vokalis, Pak. Vokalis ya. Siapa sih inspirasi kamu untuk jadi vokalis itu? Apakah Bunda juga menginspirasi Awan nih untuk bisa nyanyi, untuk bisa Uh, beradu vokal? Kalau misalnya inspirasi, aduh saya bingung juga ya kalau inspirasi. Um, Siapa ya? Kalau jujur sih kalau misalnya Ya. Bunda, saya nggak pernah Hmm. uh, apa ya? Maksudnya Bunda juga nggak pernah nyuruh saya buat atau kayak Ya. encourage saya buat
terjun ke dunia entertainment atau dunia musik gitu. Cuman kalau misalnya emang ngelihat kayak, oh Bunda tuh karena Bunda bisa ini, bisa itu, dan termasuk juga bisa musik, saya juga ngerasa kayak, oh mungkin karena itu saya suka musik, dan terus ya udah saya asah juga gitu. Oke. Jadi sebenarnya belajarnya juga bisa dibilang otodidak atau ya hanya pas ikut kegiatan di band itu ya, Awa ya? Atau sempat les khusus sendiri, les vokal? Kalau nyanyi sebenarnya dari emang saya umur 2, saya sering banget nyanyi di rumah. Abis itu suka ada acara keluarga, saya disuruh nyanyi. Waktu dari kecil kayak, sini Nashwa nyanyi aja. Terus saya juga, ya udah saya mau aja, lagian juga pas kecil tahu apa gitu. Terus pas Bunda tahu kalau misalnya saya suka sama nyanyi gitu, jadi Bunda lesin saya waktu TK. Tapi pas cuman bertahan nggak lama sih, pas masuk SD udah nggak lagi. Semenjak itu langsung sendiri aja perform. Jadi belajar nyanyinya juga nggak ada yang nge-push sebenarnya ya, Awa ya, hanya memang karena dari personal dari diri awal memang ada ketertarikan gitu ya. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya nih Awa, ada beberapa pertanyaan nih Awa dari teman-teman di media sosial ya. Oke, yang pertama ada cukup banyak nih, saya ambil 6 aja sih. Dari @senyum_jeruk ya. Ini dari Pak Andri. Pak Andri, iya. Kenapa sih milih jurusan yang sekarang? Kenapa Awa? Saya pilih teknologi pangan itu karena waktu itu pernah saya tuh lagi dijemput sama Bunda di CM. Terus Bunda lagi nge-WA tentang kerjaan. Terus dapat video kalau nggak salah atau apa gitu ngomongin tentang pangan Indonesia. Dari situ Bunda cerita, di banget Dana begini makanan kita tuh kebanyakannya impor. Padahal sebenarnya kita negara kita bisa jadi negara maritim, kita juga bisa jadi negara yang agrikulturnya besar gitu dan maju, tapi karena kurang kemampuan dan apa ya bilangnya kurang pengetahuan untuk mengolah hal tersebut, jadi malah lebih banyak impor daripada ekspor gitu. Nah dari situ saya terdorong gitu waktu dengar itu tuh, kok sesedih ini ya, saya ngerasa kita tuh sebenarnya berpotensi untuk hal tersebut, tapi kita tidak menggunakan kesempatan itu gitu. Jadi dan kebetulan juga teknologi pangan itu pelajarannya kimia dan itu pelajaran kesukaan saya. Jadi saya pilih teknologi pangan. Oke. Nah, ada hubungannya nggak sih Awa dengan isu yang tadi Awa dengar di awal ya, sebelum akhirnya Awa tertarik untuk milih jurusan ini? Bahwasanya kan Indonesia ini sebenarnya selain negara maritim kan juga negara agraris gitu ya Awa ya. Artinya punya potensi sumber daya pangan yang sebenarnya mencukupi gitu jika dikelola dengan baik. Gitu sangat ya, Awa, mencukupi, iya. Nah, ada nggak hubungannya dengan generasi yang sekarang ini? Mungkin ada rasa gengsi gitu ketika menekuni dunia ini, sepertinya seolah-olah dianggapnya terlalu kuno, terlalu jadul atau seperti apa? Ada nggak pandangan-pandangan seperti itu? Yang saya pernah dengar, maksudnya yang saya pernah pantau, itu di saat orang mungkin generasi sekarang itu kalau misalnya terdengar kata pangan aja, itu pasti langsung otomatis mikirnya petani, dan nggak kepikiran yang lainnya gitu. Itu padahal sebenarnya kalau misalnya emang kita ngambil teknik pertanian atau teknologi pangan, kan sebenarnya bukan yang kerjaannya cangkul atau yang selalu di sawah-sawah, tapi sebenarnya itu kan pengolahan pangan tersebut dan pengembangannya juga kan. Jadi kita tuh sebenarnya mindset-nya terhadap pangan itu terlalu digeneralisasi sebagai petani, yang padahal sebenarnya in reality nggak kayak begitu gitu. Tapi alhamdulillah yang saya tahu juga tahun-tahun terakhir ini alhamdulillah
Ya. yang ngambil teknologi pangan dan juga jurusan pertanian, alhamdulillah makin bertambah. Ya. Jadi insya Allah bisa Ada maju ada juga secerca harapan gitu ya Indonesia ke sebagai depannya. Ya. negara agraris. Ya, insya Allah ada. Nah, berarti kan di sini ada satu gap ya, Awa ya, yang mana sebenarnya para sarjana teknologi pangan ini berkesempatan nih untuk bisa memberdayakan to empower gitu ya para petani nih supaya hasilnya nggak cuma sekedar Iya, dijual mentah gitu ya, tapi bisa diproduce, dikelola iya jadi satu betul. barang yang baru gitu, barang-barang yang lain gitu. Iya, Gimana Awa benar, melihat betul ini? sekali. Eh, Sebenarnya sih bukan hanya membantu petani Ya, juga, ya, tapi kan karena apa ya, saat ini kan global warming tuh udah diketahui itu makin meningkat, makin ya, ke sini. ya, Dengan seperti itu juga lahan-lahan malah kebanyakan dipakai untuk perkantoran dan ya, hal-hal lain, atau ya, mungkin buat untuk akomodasi gitu. ya, Um, Hal-hal yang kayak gitu justru disupport oleh ya, teknologi pangan dan teman ya, kayak teknik pertanian dan hal tersebut ya, dengan cara membuat pangan baru itu, misalnya ya. dari hal-hal yang biasanya kita buang tapi itu justru bisa diolah lagi untuk Ya. dijadikan produk baru Oke. gitu. Jadi Jadi, bukan hanya membantu petani tapi kita juga memfasilitasi secara langsung gitu, insya Allah. baik. Nah, ngomong-ngomong tentang teknologi pangan nih, Awak, for your information ya, saya itu 10 tahun yang lalu tuh pernah mengikuti lomba yang diadakan oleh Fakultas Teknologi Pertanian ya. Fakultasnya kan Teknologi Pertanian ya, Awak ya. Jurusannya Teknologi Uh, Pangan, IPB. iya, Ya, jadi iya. 10 tahun yang lalu saya pernah ikut lomba, namanya itu Lomba ISE Nasional. Kebetulan yang mengadakan Iya. jurusan yang Awak sekarang mau masuki. Nah, Oh, nah iya, saya iya. Terus, Pak? saya punya pengalaman yang sebenarnya saya jadinya refleksi nih. Saya mungkin baru paham sekarang kenapa dulu itu saya cuma masuk jadi finalis. Jadi Mhm. jadi waktu itu hanya diambil 20 besar finalis kan. Kemudian ketika presentasi Mhm. prototipe, presentasi ide, presentasi gagasan gitu ya, saya itu cuma masuk di Mhm. peringkat 9. Jadi saya nggak masuk ke grand finalisnya, masuk 8 besar. Grand Nggak masuk. finalist, iya. Nah, ternyata saya baru paham nih setelah penjelasan awal, ternyata teknologi pangan itu lebih ke kimia gitu ya, dibandingkan dengan Iya, yang betul. mungkin berbau fisika. Nah, mungkin Iya, berarti betul, Pak. berarti dulu strategi saya waktu itu lebih kepada modifikasi alatnya nih untuk memproduksi pangan. Oh, iya. Dan yang menang, tahu nggak ya, Awak? Yang menang memang yang semuanya berhubungan dengan pengelolaan pangan. Jadi artinya Pangan. jagung. Jadi temanya waktu itu jagung. Harus membahas tentang jagung. Jadi yang menang Mhm. itu waktu itu yang dia itu Iya. bisa mengelola jagung ini jadi satu atau beberapa makanan baru gitu. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Jadi saya baru ngerti juga nih sekarang ternyata arahnya lebih ke arah situ ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya teknologi pangannya itu kan ada kata teknologinya juga. Jadi bukan hanya bisa mengolah, tapi kita juga bisa mempergunakan teknologi-teknologi yang ada untuk Ya, apa, membuat produk baru tersebut gitu. Itu sih. ya, menarik ya. Ya, semoga nanti bisa banyak Iya. banyak muncul ide baru ya dari para sarjana teknologi pangan supaya Amin, 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 pangan amin, di amin. Indonesia ini lebih berdaya gitu ya. Oke, Iya, amin. lanjut ya. Awal ini pertanyaan yang kedua nih dari ini saya nggak tahu siapa jujur, ini mungkin follower Awa ya. At Oke. NRTRH ya, dari at NRTRH. Dia bertanya gini, Awa. If you would Oke. start all over again, what would you do differently? If Gimana? I would start. Waduh, pertanyaannya berat banget. Um, Apa ya? All over again ini maksudnya dari awal banget nih, maksudnya apa gimana? Atau SMA aja mungkin? SMA mungkin ya, SMP, SMA lah, remaja gitu. SMA, oke. Iya. SMA. Kalau misalnya
dari masa-masa SMA, kalau dari masa remaja mungkin saya kan dulu di sekolah internasional. Alhamdulillah saya sempat ada pengalaman di lingkungan internasional juga. Di situ mungkin yang saya mungkin akan rubah kalau saya bisa turn back time, mungkin saya mau lebih memperkuat agamanya dari awal gitu. Karena saya alhamdulillah baru dikasih hidayahnya untuk pakai hijab itu setelah lulus SMP. Mungkin kalau misalnya emang dari masa remaja saya dari dulu itu saya mungkin akan lebih mendalami agama lebih baik dan juga lebih gimana ya, bisa lebih jadi pribadi yang lebih baik juga gitu. Kalau misalnya SMA, mungkin dulu saya kelas 10, itu saya agak nyepelein akademik gitu, Pak. Bisa dibilangnya kayak gitu sebenarnya. Apa ya, jadi saya tuh dari dulu memang kalau dari SMP sebenarnya saya tuh memang suka gitu belajar kayak gitu. Tapi terkadang kalau misalnya sekali udah ngerasa nggak bisa tuh saya aduh udahlah seadanya aja gitu. Dan kalau misalnya baru yang saya suka itu baru saya tekunin kayak yang tadi saya bilang yang volley beda-beda tempat gitu, yang zona nyaman. Sementara baru pas naik kelas 11 terus lebih dibimbing juga sama pembina asrama, terus sama walas juga. Di situ saya baru ngeliat, oh sebenarnya tuh akademik tuh emang ujiannya itu dari situ. Yang kita nggak bisa tuh justru kita harus selalu lebih nyoba. Dan mungkin itu yang bakal saya rubah sih, untuk lebih fokus dari awal aja dan nggak nyepelein hal-hal yang saya nggak bisa gitu. Ya, tadi kan awal sempat cerita ya, SMP pernah di international schools ya. Di mana? Di Global Jaya ya? Iya. Iya, di Global Jaya. Nah, ngomong-ngomong nih, going to international schools kan pasti environment-nya ya bisa dibilang ada plusnya, ada negatifnya ya, Awa ya. Iya, betul. Tapi satu hal yang paling Awa rasakan ini sangat-sangat positif gitu untuk Awa. Apa? Tadi lagi sih kayak pengalaman saya overseas, menurut saya itu untuk bisa get to know different cultures, karena alhamdulillah saya punya teman-teman yang bukan hanya orang Indonesia, tapi ada orang Australia, ada orang Jerman, ada orang India, ada Korea, ada banyak gitu. Selain itu juga di sana kita juga dilatih untuk selalu bisa bilingual. Bilingual ya. Dari situ saya juga terbiasa untuk speaking English. Terus saya juga dikasih kesempatan untuk belajar language lain. Bukan hanya English, tapi saya dulu pernah belajar Mandarin. Mandarin ya. Jadi Awa ngerasa polyglot nggak? Sekarang setelah belajar banyak bahasa. Kalau polyglotnya sih nggak banget, karena mungkin saya emang bisa sedikit-sedikit tapi nggak fasih gitu. Jadi kalau untuk bilang polyglot secara keseluruhan mungkin enggak, cuman kalau sedikit-sedikit ngerti dan bisa ngomong sih alhamdulillah bisa. Ya, nah tadi Awa di SMA sempat cerita ya bahwasanya agak sedikit menyepelekan di akademik waktu kelas 10 ya. Ada nggak sih hubungannya mungkin Awa dengan padatnya aktivitas nih? Yang mungkin aktivitasnya kan selain belajar, kegiatan di luar kelas, kemudian kegiatan asrama. Yang Awa rasakan apa nih dengan banyaknya aktivitas selama 3 tahun ini? Dulu waktu kelas 10 saya itu pertama kali yang tahu waktu saya sama Bunda DM itu saya baru banget tahu oh ada SMA asrama gitu. Saya kira itu cuma kayak di film-film barat yang oh itu tuh cuma cerita-cerita doang. Ternyata tuh sebenarnya emang ada juga di kita. Dulu saya baru tahu, saya sendiri benar-benar baru tahu. Terus di situ saya jujur susah banget beradaptasi karena soalnya kan beda banget, yang tadinya ya cuman di rumah terus ada keluarga, tapi saya tiba-tiba udah langsung sama teman-teman aja, sama guru-guru. Mungkin sebenarnya itu hal yang normal, cuman karena itu sangat baru buat saya, jadi saya agak terpukul
Terus saya jadi nggak bisa seimbang antara stabil yang kehidupan asramanya sama akademiknya juga. Ya. Saya juga jadi nggak seimbang gitu istilahnya. Oke. Baik. Sip. Lanjut ya, Awa ya. Iya, Pak. Ini dari @nanu_grh dari Ananta nih. Gimana rasanya jadi orang Ya Allah. dewasa? Gimana rasanya jadi orang dewasa di tubuh anak kecil? Kan saya nggak kaget dia nanya ini, ya Allah ya Emang kenapa? Rabbi. Emang Awa di mata teman-teman itu seperti apa sih? Apakah Awa childish ataukah Awa seperti apa? Jadi kalau Hmm. saya itu suka dibilangnya itu kayak bayi, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa. Cuman jadi mereka teman-teman saya di asrama juga bilang, Awa kamu kecil banget sih, gini banget, kamu kapan tingginya gitu-gitu. Atau kayak, ya ampun Wah, kamu kecil banget, jangan, ada yang bilang jangan tumbuh deh, segini aja biar lucu. Terus saya kadang-kadang kan maksudnya, ya Allah kapan saya ngerasa dewasa gitu. Kalau orang-orang kayak gini terus, cuman apalagi Nanta juga, dia biasanya kalau misalnya, kebetulan saya waktu semester terakhir itu saya sekelas sama Nanta. Waktu itu Nanta jadi ketua kelas. Terus, iya, Nanta waktu itu jadi ketua kelas kimia. Terus, dia tuh selalu panggil saya tuh, ada bocah kecil, bocah cilik gitu. Jadi, mungkin karena itu dia nanya. Terus kalau misalnya untuk menjawab pertanyaannya Nanta, sih saya kadang-kadang merasa suka, mungkin orang-orang bilang, ada yang bilang saya tuh emang dewasa. Tapi orang-orang yang kenal saya, maksudnya emang lihat saya setiap hari, pasti selalu bilang, enggak, kamu tuh kayak anak kecil, gini-gini. Jadi saya ngerasa kadang-kadang, apa saya yang masih kurang introspeksi atau gimana gitu. Jadi saya suka bingung aja sih. Oke, tapi Awa ngerasa ini jadi satu bentuk bullying atau enggak? Jujur. Enggak sih. Jujur menurut saya I don't take it seriously. Saya maksudnya saya terima-terima aja kalau misalnya emang kalau dibanding sama yang lain itu memang saya lebih kecil dan lebih pendek daripada yang lain. Jadi saya ya udah emang kayak gini gitu. Cuman ya pastinya pada akhirnya I still try to be my best. Alright, sip. Thank you ya. Lanjut ya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, Pak. Dari @majolika Devi. Dari Majol nih. Cara biar rajin gitu katanya. Caranya biar rajin gimana sih? Ya Allah, ini. Apakah Majolika tidak lebih rajin dari Awa? Atau gimana? Menurut saya dia lebih rajin daripada saya. Tapi oke, saya coba jawab deh. Kalau rajin itu menurut saya balik lagi ke motivasi diri. Kalau misalnya emang motivasi dirinya kurang atau mungkin tujuannya masih agak kabur atau belum terlalu pinpointed gitu, itu mungkin bakal sangat berpengaruh kepada sikap rajin tersebut. Saya sendiri kalau ngomongin rajin belajar atau kayak gitu, saya nggak terlalu rajin sebenarnya. Cuman kalau ngomongin suka belajarnya itu saya suka banget. Cuman kalau misalnya kayak sendiri, biasanya saya belajar tuh seperlunya sih. Nggak ngomongin rajin atau kayak gitu. Cuman kalau saya ngerasa kurang gitu, maksudnya saya sadar bahwa kalau saya tuh kurang di bidang ini. Dan sementara butuh nih ini, pelajaran ini tuh penting banget buat nanti. Jadi pasti itu bakal memicu saya buat belajar lebih gitu. Siap. Itu Jali. Gitu ya, Majol ya. Iya. Terakhir nih, Awa ya. Ada satu pertanyaan dari @desiratnasarifans. Pernah merasa terbebani nggak sih Awa punya bunda yang seorang public figure terkenal? Pernah nggak? Wow. Pertanyaannya. Oke. Kalau ngomongin terbebani, itu mungkin katanya bukan terbebani kali ya. Menurut saya itu lebih
kebayang-bayang. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi saya memang selama ini saya sangat-sangat amat bersyukur sampai saat ini saya bisa mencapai banyak hal gitu, mungkin dari sisi akademik ataupun mungkin di luar akademik. Yeah. Tapi di sisi lain dengan pencapaian yang saya sudah dapat, yang sudah saya capai, saya masih ngerasa belum cukup karena dengan yang adanya Bunda yang bisa banyak, bukan hanya single parent, tapi bisa jadi public figure, dan juga bisa entertainer, tapi juga bisa jadi member of parliament. Itu menurut saya benar-benar, apa ya, bukan membebani, tapi membayang-bayangi saya, karena itu jadi, itu menumbuhkan ekspektasi orang-orang gitu. Walaupun sebenarnya ada yang bilang, ekspektasi orang tuh sebenarnya nggak penting karena pasti ekspektasi kita yang penting. Karena yang apapun yang kita mau, selama diri kita yang mau dan kita ingin berbuat baik, pasti bakal jadi gitu. Tapi karena sosoknya itu sosok Bunda gitu yang memang public figure, menurut saya sih kalau dibayang-bayang tuh bayang-bayang banget. Cuman every day I get to know new things. Dengan apalagi dengan karantina ini saya juga bisa, Bunda alhamdulillah lagi ngambil S3 Pak. Jadinya di bidang yang sama dengan sebelumnya. S3 psikologi. Ya, psikologi betul. Ya. Terus di situ saya juga jadi nyadar sebenarnya kalau Bunda aja bisa S3, masa iya saya udah takut duluan sebelum kuliah atau kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya kalau kebayang-bayang iya, cuman semuanya kan pasti balik lagi ke mindset saya. Kalau misalnya saya mau mengolah semua hal ini jadi motivasi dan bukan jadi beban, itu insya Allah saya bisa survive sih. Jadi itu yang masih saya coba untuk asah dari sekarang. Oke, jadi intinya kan gitu. Basically in your own inner circle gitu kan ada satu role model yang sudah sangat dekat gitu dengan awak gitu, yang mana role model ini kan mungkin juga jadi panutan gitu bagi banyak orang gitu ya. Iya, jadi dalam hal ini, jadi artinya apakah Ara jadi punya standar yang tinggi gitu untuk bisa mencapai mimpi-mimpi Ara yang mungkin standarnya mungkin ya belum tentu apa yang dilakukan dengan Bunda akan dilakukan oleh awak gitu di profesi sekarang. Gimana awak melihatnya? Kalau ngomongin bisa sih, maksud bukan bisa apa ya? Jujur iya, mulai karena makin kesini kan kalau kuliah itu sebenarnya lebih serius kan, karena kuliah itu ada orang-orang yang bilang santai, tapi kalau misalnya kita terlalu santai, kan nggak ada yang nge-guide kita gitu istilahnya. Karena kita kan berdiri secara individu gitu kalau di kuliah. Di situ saya dan makin kesini saya juga makin tahu kalau Bunda kayak gimana dan segala macam, itu jadi bikin saya tuh lebih, iya saya harus bisa at least bisa berprestasi lah istilahnya. Jadi juga apa ya, saya bisa banggain Bunda dan juga saya bisa apa ya bilangnya, bisa juga tunjukin ke Bunda gitu kalau misalnya Bunda juga bisa, Nasya juga berarti bisa gitu. Itu sih yang mau saya buktiin. Pokoknya walaupun pasti akan dengan cara yang beda ataupun di bidang beda, tapi intinya pada akhirnya itu prestasinya itu insya Allah sama sih. Iya, jadi intinya ya achieve banyak hal gitu tapi in your own way gitu ya Awa ya. Iya, betul. In my own ways dan juga in my own field gitu. Oke, siap. Nah, terakhir mungkin Awa ada hal yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang mungkin nonton video ini. Silahkan. Kalau misalnya jujur, saya sambil cerita sedikit aja ya, Pak. Boleh. Kalau misalnya ngomongin tentang kepercayaan diri, itu saya benar-benar jujur kurang banget. Saya yang namanya percaya diri dari dulu itu saya selalu kekurangan hal tersebut. Saya jadi ngerasa terpuruk dengan ngelihat orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang bisa hal begini, hal begitu, dan juga lihat lagi Bunda yang bisa banyak hal.
Tapi pada akhirnya mau seberapa banyak orang yang mengelilingi kita, seberapa banyak orang yang ada buat kita, semua itu semua is decided on our own gitu. Oke. Jadi, dan menurut saya percaya itu semua orang itu punya kebaikan, semua orang itu baik. Yeah. Cuman untuk berbuat baik dan mau berbuat baik itu balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi menurut saya sebelum kita bisa membantu orang atau sebelum kita bisa mensupport orang atau membuat perubahan yang lebih besar, berubahlah untuk diri sendiri dulu untuk menjadi yang lebih baik agar bisa menebar kebaikan ke yang lain. Menurut saya sih itu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Ara, atas pesan-pesannya, atas sharingnya tadi. Iya, terima kasih juga Bapak udah ngasih. Iya, makasih juga Pak udah memberi kesempatan buat Awa untuk ngomong di sini. Baik, semoga nanti setelah video ini rilis bisa banyak yang nonton dan mungkin mereka bisa mendapatkan banyak insight, banyak perspektif, banyak inspirasi dari Awa gitu ya. Terima kasih banyak Awa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak juga Bapak. Iya, maaf juga semuanya yang nonton dan maaf juga Bapak. Ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.